Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Ruku, saya dari kelas 12 IPA A, dan sekarang saya akan mempresentasikan mengenai salah satu contoh dari bioteknologi modern yang sementara dibahas di pelajaran biologi tentang cloning. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern itu memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler atau molekuler. Perbedaannya dengan bioteknologi konvensional adalah yang pertama, pengerjaannya agak rumit. Yang kedua, dia menggunakan perlengkapan yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, dia melewati serangkaian kegiatan rekayasa seluler atau molekuler. Berbeda atau berbanding terbalik dengan bioteknologi konvensional. Ada dua jenis dari bioteknologi modern, yaitu teknologi reproduksi dan rekayasa genetika. Namun pada saat ini saya akan fokus untuk membahas teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah cara untuk memperbanyak tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan prosedur atau peralatan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan secara cepat yang dapat mewarisi sifat atau karakter yang dimiliki induk secara sama atau bahkan lebih baik. Jenis-jenis teknologi reproduksi yang pertama ada kultur jaringan, yang kedua ada inseminasi buatan, dan yang ketiga ada fertilisasi in vitro, dan inti dari pembahasan saya adalah cloning. Nah, cloning ini sendiri adalah proses untuk menghasilkan populasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki sifat genetik yang sama. Dan percobaan-percobaan cloning sudah beberapa kali dilakukan. Yang terkenal diantaranya percobaan mengkloning katak pada tahun 1962 yang dilakukan oleh John B. Gurdon, dan yang kedua perkloningan pada tikus pada tahun 1977 yang dilakukan oleh Carl Ilmense, dan yang ketiga ada cobaan cloning pada kambing pada tahun 1984 yang dilakukan oleh Steen Willadsen. Dan yang paling terkenal yang akan saya bahas, yang akan menjadi topik pembahasan saya, adalah percobaan cloning pada domba Dolly pada tahun 1986 yang dilakukan oleh Ian Wilmut. Thin Dorset sheep named Dolly sent waves of future shock around the world. The first living, breathing clone of an adult mammal. It's not an elaborate, sophisticated technique. It means that any decent college or graduate school student could potentially clone a human being. Acting more like the creator than creatures. Are we trying to play the role of God on this? It's gone too far. Dolly adalah cloning yang diciptakan oleh Ian Wilmut pada tahun 1906, dan Dolly adalah mamal pertama yang dikloning menggunakan sel somatik. Dolly ini dia spesial karena dia tidak memiliki satu induk saja, namun dia memiliki beberapa induk dengan peran atau kepentingan masing-masing dalam proses pengkloningan ini. Pada prosesnya, ilmuwan mengambil sel telur dari domba Scottish Blackface dan juga sel somatik yang mengandung DNA dari domba Finn Dorset lalu digabungkan menjadi sel hybrid dan kemudian diberikan kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Dan ketika embrio ini sudah mencapai tahap yang sesuai, embrio ini akan dimasukkan ke rahim betina lainnya yang sejenis, yaitu rahim dari Scottish Blackface. Dan hewan tersebut akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Sekian penjelasan saya mengenai cloning yang merupakan salah satu contoh dari bioteknologi modern, dan saya harap penjelasan tadi itu dapat berguna dan juga dapat dimengerti agar supaya kita dapat mengetahui bahwa pada zaman sekarang ini di mana teknologi semakin meningkat, kita juga jangan sampai ketinggalan. Kita harus selalu berinovasi, mencari referensi-referensi, belajar dari ilmuwan-ilmuwan terkenal, membaca sejarah, dan juga selalu bertekad untuk memajukan dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Mutiara Ruku, pamit undur diri.